bukan tempat untuk datang ke sini. Kalau tahu manfaatnya, masalahnya kan nggak tahu, Ustaz. Malah. Nah, jadi kita sekarang punya kesehatan, Bu. Kita bisa gerak. Kuping kita masih bisa berfungsi untuk mendengar. Mata kita masih bisa menengok. Ya? Terus, yang kedua, kita punya kesempatan untuk datang ke sini. Tadi kalau misalkan ibu tidur siang ini, tak dapatlah pelajaran hari ini, kan? Tapi ibu luangkanlah waktu dulu untuk datang ke sini, mendengarkan apa yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibundaku, panggil ibundaku lah ya, karena aku masih muda, Bu. Ibundaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga, mari sama-sama kita salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibunda-ibundaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini sering saya sebut sebagai suatu media. Apa itu media, Ustadz? Terlalu keren kali bahasanya. Contohnya sebagai suatu rumah. Dan kita di rumah ini hanya bersinggah. Ibu, kalau misalkan ondak pergi, kan keluar bahasa Tanjung Balainya, ondak pergi. Cocok lah, sini pun Melayu sini, Ustaz. Kalau ondak Tanjung Balai. Ibu kalau mau pergi ke Medan, bahasa Melayu aja, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, foto ondak. Rata-rata Melayu nih. Payahnya nanti. Sama aja, Pak. Kalau nanti pergi dia. Ibu kalau ondak ke Medan, kalau ondak pergi ke Medan, terus ibu capek lah. Singgah sebentar di bengkel, makan gorengan, minum susu, atau minum kopi lah. Sekalian mengisi bensin. Artinya, artinya ibu tujuannya ke Medan, singgah sebentar di mana tadi? Bengkel. Artinya tujuan terakhirnya di mana tadi? Medan. Di Medan. Ibu di bengkel mempersiapkan bekal, mengisi perut, makan roti, makan gorengan, makan kopi. Sekarang lah, kalau mau ibu mau beli dodol terus silahkan lah. Ada celengan-celengan ayam di situ juga kan. Tapi tujuannya tetap di Medan, Bu. Artinya ibu cuma singgah di situ. Karena tujuan pada akhirnya di Medan. Sama halnya dengan hidup dan kehidupan kita ini, Bu. Tujuan kita akhirat, Bu. Tujuan kita akhirat. Dan dunia ini, ya, yang kita rasakan sekarang ini hanya tempat singgahan. Kalau udah sekata singgah itu cuma sementara, Bu. Cuma sementara. Nah, aku ada pertanyaan lah sama orang ibu. Ada yang seumuran ibu, ada yang meninggal. Kawan-kawan ada. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kapan ibu nyusul? Kalau mau bilang sekarang, takut besok. Tapi intinya kalau misalkan ditanya kepada ibu-ibu sekalian, percaya dengan kematian, Bu? Percaya? Ya. Kalau ditanya sama ibu mati nggak? Mati. Ibu kalau udah tahu mau mati, bukan mati apa? Tadi kalau nggak ke pajak kan harus dibiarkan bekal dulu. Ambil tas, ngisikan dalam dompet, dompetnya diisi duit, cus, pergi. Ada bekal untuk pergi ke pajak, karena mau pergi mau beli, ya kan? Mau belanja. Sekarang ibu ditanya, ibu mau mati? Maksudnya bukan ibu mau mati. Kalau ditanya ibu mau mati, nggak mau mati ya? Ibu pasti akan mati, pasti, Ustaz. Percaya dengan kematian? Percaya, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian itu ada nggak, Bu? Sholat ibu lengkap nggak 5 waktu, Bu? Hati ibu udah bersih dari penyakit nggak, Bu? Ya? Ibu udah memaafkan orang yang bersalah kepada ibu belum? Ibu udah minta maaf kepada orang yang ibu sakiti atau belum? Itu kan semua kan dipertanggungjawabkan, Bu. Sebiji zarrah pun, maksudnya sebiji kelengkeng pun, dosa kita atau pahala kita pasti ada ganjarannya dari Allah.
Ya. Contohnya apa Ustaz? Contoh ini. Yang cerita-cerita kita yang di sini ya kan? Contoh ini ya. Cerita dalam hati ibu adalah ibu berkata, saya tak tahu aku lah. Ustaz ini banyak kali ngomong. Ustaz. Cuma sedikit ya. Dalam hati tak berucap ini bu. Apalagi kalau berucap kan? Ustaz bu ya. Apalagi kalau berucap dalam hati itu udah dosa bu. Cuma mengutuk dalam hati, merepet dalam hati. Tahu lah ibu-ibu nih ha. Karena oma-omaku pun dulu begitu. Aku ngisi pengajian ibu begini lah aku. Nah, kalau sempat usahakan ibu-ibu diserang ibu-ibu aku. Hah? Cuman sedikit perkataan itu dalam hati, tapi udah jadi ganjaran dosa. Apalagi kalau berantem kita bu. Ya, apalagi kalau berantem kita. Caci memaki. Tahu lah kalau misalkan sekarang kalau berantem, apalagi kalau misalkan kita daerah-daerah yang seperti ini, kalau berantem tak cuma masalah yang terjadi diceritakan bu. Masalah dari atok ke atok dulu tuh diceritain. Kau atok dulu ha. Dan ceritanya nenek saya pernah begini nenek. Padahal kan masalahnya nggak ada sama neneknya. Nah itu perkataan berarti dosa itu menjalar terus, menyebar terus. Hanya gara-gara perkataan kita. Inilah bahaya lisan tuh. Bahaya lisan. Makanya maaf ibu maaf. Ya. Kata Habib Hussein, kok teringat pula sama si Hussein. Kata Habib Novel ala Idrus, dikutip dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bersabda begini bu, dibilang begini. Ada yang lebih najis, ya. Ada yang lebih najis dari air liur gunggung bu. Gunggung tahu ibu lah masuk ke saya ya. Kasar kali kalau saya bilang namanya ya kan. Ada yang lebih najis daripada air liur gunggung. Apa itu? Air lidah manusia yang sering menyakiti saudaranya. Saya ulangi. Ada yang lebih najis daripada air liur gunggung bu, ya, adalah air liur manusia. Cek satu. Air lidah manusia, ya, air liur manusia yang sering menyakiti saudaranya, yang sering menyakiti saudaranya lewat lisannya, yang sering memarahi saudaranya lewat lisannya. Najis dari air liur gunggung bu. Kalau udah najis sah sholat pun tak bisa bu. Tapi dalam segi maknawi, artinya dalam segi sifatnya bu, bukan dalam segi zahirnya. Jangan pula nanti ibu tengok kawan ibu ini berkata kotor, tak bisa kau sholat, najis kau. Nah boleh bilang begitu. Dalam segi maknanya, zahirnya tidak najis. Tapi itulah Islam tuh, sangat mendetailkan hal tersebut supaya kita tak bisa menyakiti saudara kita dengan lisan kita. Tak boleh menggibahi orang bu. Marah apa lagi? Ini bahaya kita zaman sekarang. Orang tuanya yang berantem, anaknya ikut-ikutan. Iya ya? Orang tuanya yang berantem, anaknya dipengaruhi. Jangan kau berkawan sama anak ibu itu, karena ibu itu musuh aku. Kalau berantem kau tak kasih uang jajan, nggak mau kau kasih uang jajan sama kau. Ancaman, otomatis si anak pun membenci keluarga yang dimusuhi oleh orang tuanya. Ibu bayangkan, ibu yang punya masalah, yang kena imbasnya anaknya. Nanti ibu kalau udah meninggal, turun-temurunlah dendam kesumat itu ya. Makanya saya ambil tema yang dekat-dekat aja bu masalahnya. Karena kita mau musim Ramadan ini bu, Rajab, Sya'ban, ada persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Persiapan kita untuk melatih kita puasa, persiapan kita untuk membersihkan hati kita, persiapan hati kita untuk bermuhasabah, menghadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau udah Ramadan kan bersih kita, nggak sia-sia kita menjalankan Ramadan. Ya kalau jumpa kita nanti Ramadan, kalau nggak gimana bu? Ya kalau jumpa kita hanya jumpa kali ini Ramadan, jumpa rupanya kita Ramadan tahun depan, kita nggak tahu. Banyak saudara-saudara kita yang ingin jumpa Ramadan tahun ini tapi udah meninggal kan bu.
Nah, ini yang perlu disadari manusia ini. Kalau sering kalau misalkan saya simpulkan Bu, bahwasanya manusia sering diingati dan takut dengan dua hal dan tersentuh dengan dua hal. Yang pertama kalau disinggung tentang orang tuanya, yang kedua kalau disinggung tentang kematiannya. Kalau disinggung tentang orang tua pasti dia menangis. Dia ingat dengan jasa orang tuanya. Dia ingat bagaimana kelakuan dia terhadap orang tuanya. Terus yang kedua adalah disinggung tentang kematian. Dia takut dengan kematian. Kenapa ada rasa takut? Karena bekalnya belum siap. Yang pertama tadi apa Bu? Bahaya lisan. Bahaya lisan. Luar biasa bahaya lisan ini Bu. Bu, kalau misalkan dipukul ya, perut bengkak, diobati ke rumah sakit sembuh ya. Tersayat oleh pisau, diobati kering lukanya. Tapi kalau misalkan kita udah melukai hati orang lain dengan lidah kita, siapa yang bisa cari obatnya? Udah minta maaf kan kita, tapi masih berbekas di ingatannya dan di hatinya bagaimana kata-kata kita terhadap dia. Bahaya ini. Kalau nggak memaafkan dia, menjadi otak nanti kita sampai di akhirat kelak. Jadi saya harapkan sama ibunda-ibundaku semuanya, janganlah kita menyakiti orang lain ya, terutama menyakiti dengan lisan kita. Lidahnya yang tak bertulang Bu, tapi dia kalau berkata ya, makanya kalau ada orang bilang mulutmu Harimau. kancil mulutmu Harimau. Artinya ketika kita gunakan lidah kita ini, mulut kita ini dalam kekerasan, maka lebih buas dia dari harimau tuh. Tapi kalau misalkan kita gunakan dalam kebaikan, lebih jinak dia dari kucing atau kelinci lah. Gitu. Bisa dipahami Bu? Jadi sekarang kalau misalkan ada kesalahan atau kesalahan kita terhadap orang lain, kita pernah menyakiti orang lain, yang pertama adalah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku telah menyakiti ibu itu, aku telah menyakiti bapak itu. Gak usah jalan-jalan lah Bu kepada suami ibu, Bang gitu kan, sering lah cecak di sana. Karena ada juga keluarga angkat saya, dulu pun omak saya begitu. Nah, jadi minta maaf. Yang pertama adalah minta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah minta maaf. Yang kedua adalah persiapan kita sebelum bulan Ramadan ini. Bagaimana kita menjaga diri kita, terutama bagi seorang wanita. Ya, sering saya sebutkan bahwasanya, Adek, ini mau aku bilang sama orang ini Bu, ini anak kecil ya. Anak kecil yang polos, pasti dia tahu menjawab ini. Adik pun sering beli bonbon ke warung, sering kan? Kalau misalkan ada dua bonbon tuh, yang satu berbuka, yang satu berbungkus, mana yang adik pilih? Yang berbuka. Udah terbuka, udah digigit nyamuk, udah diambil semut, mana yang adik mau? Yang masih ada bungkusnya. Yang masih ada bungkusnya, atau misalkan yang udah berbuka aja? Yang ada bungkus katanya. Kenapa? Ibu lah kan? Kalau misalnya mau ada itu yang udah berbuka itu bungkusnya, terus ada yang masih berbungkus, otomatis ibu bilang yang berbungkus ini banyak kali semutnya ini. Kue lepat. Kue lepat, tetap lah bunda. Tak sering makan kue aku bunda. Kue lepat. Lemet yang dibungkus pakai daun itu. Oh, daun itu. Lebih suka kita yang dibungkus kan Bu, daripada yang udah terbuka. Apa maksudnya ini Ustaz? Ustaz ini tebak-tebakan ini. Menjaga aurat. Jilbab itu kalau udah kebuka, semua mau nengok ya. Apa nih kalau rambutnya keriting ya? Ada apa ini, pemain bola ini kita tengok. Muhammad Salah. Daripada yang ibu, ini kan enak nengoknya. Masya Allah, guna macam beda-beda dari surga ini tengok. Amin. Daripada bapak nanti kalau di surga dapat bidadari yang baru, mending ibu aja. Jadi dijaga orang itu.
semoga nanti jumpakan Allah. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, ya ayuhan nabi, kulli azwajika." Katakan sama istri-istrimu. Istri Nabi kan banyak. Wa banatika, kepada anak-anakmu perempuan, dan wanisa'il mu'min, dan kepada perempuan-perempuan mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabi bihin. Artinya apa? Katakan sama mereka, sama istri-istrimu, sama anak-anakmu perempuan, sama perempuan seluruh dunia ini yang mukmin, yang beriman, hendaklah mereka memakai jilbab atau menjaga aurat di keseluruhan tubuh mereka, kecuali dengan dua, muka sama telapak tangan. Ya, muka sama telapak tangan. Bukan berarti punggung tangan tak dibungkus ya. Ada baca juga pemahaman ini, bahasanya yang dibilang itu cuma telapak tangan, otomatis dibungkus ini. Karena ada ulama urban bahasanya telapak tangan udah termasuk udah termasuklah punggung daripada tangan. Itu perintah Allah, Bu. Kita nggak tahu, Bu. Nggak ada apa namanya, Bu. Nggak ada tawar menawar sama Allah. Ya Allah, setengah aja lah aku tutup jilbabnya. Nggak ada tawar menawar, Bu. Setiap perempuan yang tak memakai atau tak menutup auratnya langsung masuk ke neraka. Nggak ada tawar menawar itu. Ini baru cerita ibu-ibu, belum lagi anak-anak kita yang perempuan nih, Bu. Ya, belum lagi adik-adikku yang perempuan nih ya. Sama seperti yang tadi, permen itu lebih suka orang yang dibungkus daripada yang nggak kebuka. Jijik orang nengoknya. Itulah bahasa orang Medannya kan begitu. Jijik aku nengok kau lah, nah gitu. Ya Bu, kalau ibu udah berjilbab, ibu udah menutup aurat, enak menyampaikan sama anak perempuan ibu, Bu. Hei Juminton, Munaro, pakailah jilbab tuh. Kalau ibu tak mau pakai jilbab, apa kata anak ibu? Alah, mama ini pun tak pakai jilbab, beda, ini orang tua. Iya ya. Tak bisa juga ibu bilang begitu. Ibu nyuruh anak sholat, tapi ibu tak sholat, kan salah ini. Tapi contohnya, ibu udah menutup aurat, ibu udah sholat, ibu bilang sama anak tuh, Butet, sholatlah kau. Dalam begini, ya mama udah sholat juga ya, sholatlah aku. Tak ada bantahan di situ. Sama seperti ibu udah pakai jilbab, ya, berjilbablah kau. Nah, suka kan punya ayahmu masuk neraka gara-gara kau tak berjilbab. Ini tengok mama ini berjilbab, tengok mama ini berjilbab, tengoknya ibu berjilbab, pakai jilbab dia, Bu. Tapi ibu bilang nggak pula, ibu nggak pakai jilbab, tengok mama nih, jilbab ibu. Kemana lah anak itu mau nurut kan? Banyak itu kejadian, Bu. Jadi saya tinggal di daerah Sungai, adalah beberapa. Situ ada samping toko-toko, ya, di samping masjid saya ada toko-toko itu. Banyak itu. Mamanya berjilbab, anaknya tak berjilbab. Kenapa? Nggak ada perhatian tuh. Padahal dia nggak tahu bahwasanya, ya, yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka nantinya, walaupun orang tuanya itu ahli ibadah, Bu. Walaupun orang tuanya ayah omaknya itu tahajudnya tak lepas, sholat fardunya sangat rajin, ya? Sholat duhanya tak lepas, tapi dia nggak pernah mengalahkan anaknya dalam kebaikan. Dia tak pernah menyuruh anaknya untuk menutup aurat. Maka bisa jadi itu yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kecuali tadi kalau udah disampaikan sama anak itu, udah disampaikan sampai ibu mati lah ibu sampaikan sama anak itu. Tapi anak itu pula tak mau pakai jilbab. Tapi itu bukan urusan ibu. Tapi berusaha kita, karena anak itu titipan. Titip pun sama anak, nih, ku kasih ke anak sama kau bimbing dia. Kau arahkan dia ke dalam kebaikan. Bukankah, Bu, harapan ibu setelah meninggal? Bukankah, Bu, ketika harapan ibu setelah meninggal didoakan oleh anak-anak yang saleh dan saleh? Itu harapan ibu, ya, Bu. Kayak almarhum ayah saya, ketika saya masuk pondok itu tujuannya cuma satu, Bu. Bukan saya jadi ustadz kondang, bukan saya jadi alim ulama, bukan saya jadi orang yang kaya.
Bukan saya jadi orang sukses. Cuma satu harapan ayah saya, masukkan saya ke pondok, Bu. Kau bisa sholatkan jenazahku nanti kalau aku mati, katanya. Kau bisa doakan aku nanti ketika aku udah meninggal. Tak butuh aku harta kau. Tak bisa kita kirim lewat transfer BRI kan ke dalam kuburan. Itu dibilang ayah saya sama saya. Netesan mata saya waktu sholat, jadi imam sholat jenazahnya. Gitu ibu kalau punya anak laki. Itu juga kalau punya anak perempuan kan, yang memandikan jenazah anak perempuan, dapatkan pahala. Jadi luas ini Bu. Untuk ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nanti kalau misalkan hai orang-orang beriman kata Allah, nanti kalau misalkan kau sampaikan kebaikan itu suka kau kerjakan dulu baru kau sampaikan, begitu lah. Jangan kau sampaikan apa yang enggak kau lakukan. Artinya kalau misalkan ibu berjilbab, ibu sampaikan sama anak ibu, oh tutuplah auratmu pakai jilbab mana. Jangan pula ibu tak berjilbab, ibu sampaikan sama anak itu berjilbablah kau nak. Tak cocok. Yang pertama tadi apa pesannya? Menjaga Aura. jaga lisan. Oh, Jaga lisan yang pertama tadi ya. Aku kalau ceramah begitu Bu. Poin 1, 2, 3. Biar Ingat. nanti kalau pulang ke rumah ada Ustaz, apa tadi ya? Apa tadi ya? Gak ingat, tapi kalau ada poinnya bisa ibu ingat. Yang ada poinnya aja susah diingat, apa yang gak ada poin? Nah, yang pertama tadi menjaga lisan. Yang kedua adalah tadi menjaga menjaga aja ini. Nah, jangan sampai ada maling, menjaga jaga orang. Jadi untuk para saudari-saudariku juga, remaja-remaja, adik-adik gue ini anak perempuan, jagalah orang. Ya, jagalah orang. Tak bisa ku ceritakan masalah jodoh sama orang ini. Masih belum sampai umur orangnya. Mana mungkin diceritakan jodoh cuma sama anaknya. Aja apa yang dibilang Ustaz nih katanya. Ya? Oh dek, apa jilbabnya walaupun tebal tengah sedikit, tak apa-apa lah. Nah, benar belajar Bu. Ada yang dari kerja tak pakai juga keribo pula itu. Udah keribo kuning ya. Udah kuning, sini jidatnya warna biru, ini hijau, merah, abu-abu, udah macam badu. Ya, menjaga aurat. Bukan cuma menjaga aurat yang diperintahkan nih Bu. Ketika keluar rumah, bagaimana pelaku perempuan itu? Bagaimana akhwat itu? Bagaimana perempuan itu kalau keluar rumah? Bersolek kah? Atau macam mana? Sedangkan yang udah punya suami aja Bu, maaf kata ya, yang udah punya suami aja dilarang untuk bersolek-solek keluar rumah. Hanya bersolek untuk suaminya saja. Keluar rumah ngapain lu bersolek? Apa tujuannya? Menghindari fitnah kan. Apalagi yang anak gadis nih Bu, anak-anak kita perempuan nih, ketawa lah kalian dalam hati. Aku tak tahu lah aku. Sini gincu warna merah, sini hijau, sini abu-abu, masuk hijau. Soalnya makanya janganlah. Udah makeupnya natural saja. Sangat diketatkan dalam Islam masalah perempuan ini Bu. Bahkan parfumnya saya diatur. Nah ini tidak jadi laki-laki ya enggak. Coba sini Bu, wangi aneh kan. Ini kalau perempuan ini memang dibatasi, jangan pakai wangi-wangi banget, wangi-wangi kali. Biasa aja mereka keluar rumah, pakai motor tuh, wangi, dauni. Nggak tahu aku merah-merahnya, bukannya di pesantren kami nyuci sendiri kami. Yang paling wangi dauni, warna hitam tuh yang ada bunga-bunganya warna kuning. Tahu ya? Tahu lah. Ya. Yang pertama tadi menjaga lisan, yang kedua menjaga orang. Yang ketiga adalah menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Seorang mukmin itu, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi artinya Bu, kalau tak bersaudara, tak orang beriman lah itu Bu. Syarat dari orang yang beriman, ibaratnya beginilah, bahasa yang paling mudah dimengerti. Kalau kau mau jadi orang beriman, maka kau jaga persaudaraan kau dulu. Ya, kau jaga apa? Persaudaraan kau. Ittaqullah wasilu arhamakum.
bertakwalah kepada Allah dan jaga silaturahim. Ada pertanyaan tapi dijawab dalam hati. Ada pertanyaan tapi dijawab dalam hati. Masih ada yang tak ucapkan sampai saat ini, Bu. Masih ada di antara kita yang masih tak ucapkan sama saudara kita. Dalam hati aja jawab, Bu. Masih kasih tahu sih. Kalau ada, Bu, bersihkan itu, Bu. Bersihkan itu. Ya. Kalau anak kita menyakapi kita, kalau anak kita menyakapi kita, maafkan dia, Bu. Lebih mulia orang yang memaafkan duluan daripada orang yang minta maaf. Daripada orang yang lebih mulia orang yang memaafkan tanpa orang meminta maaf sama kita. Udahlah, biarkan anak-anak itu begitu. Mungkin dia belum tahu. Udah pernah itu, Mak. Rasa memaafkan. Sepertinya ada makan ibu kasih. Aku nggak ngasih kamu, kasih itu. Bawa aja. Sampai rumah ibu nangis. Tapi ibu udah berusaha baik ya kan, Bu ya. Jadi perbedaan Allah tuh sama manusia tuh sangat beda, Bu. Kalau manusia nih nengok hasilnya, ya nengok hasilnya. Ibu buat roti sama bos ibu tuh mau nengok bagaimana ibu memperjuangkan ini roti jadi, atau nengok hasil begini? Nengok hasilnya kan. Oh bagus kerja kau katanya. Tapi Allah enggak, Bu. Allah enggak, Bu. Allah nengok perjuangan kita membuat roti ini, tapi Allah enggak nengok hasilnya. Sama seperti kebaikan yang ibu buat. Niat ibu untuk berbuat baik itu ada. Niat ibu untuk memaafkan itu ada. Diterima sama orangnya atau enggak, itu urusan dia. Yang penting ibu udah berusaha untuk berbuat baik. Itu Allah yang menilai perjuangan, tapi manusia menilai hasil dari perjuangan. Ya, beda. Makanya Allah tuh laisa kamitslihi syai'. Enggak akan ada sesuatu yang sama dengannya. Mukhalafatul lil hawa disi. Mukhalafatul lil hawa disi. Tak akan ada yang sama dengannya. Beda Allah dengan kita. Allah kalau sayang beda, Bu, sama manusia kalau sayang. Kalau sayang manusianya, Bu, dikasihnya ibu hadiah. Tas, gelang, cincin, HP. Contohnya suami ibu. Kalau sayang sama ibu, kasihnya HP. Tapi kalau Allah sayang, dikasihnya ujian. Mana ada Nabi yang tak dikasih ujian? Nabi Ayub tuh sampai sakit, Bu. Ditinggalkan anaknya, habis hartanya, ternaknya meninggal semua, nah mati. Anaknya meninggal semua, istri-istrinya kecuali Rahma. Penyakitnya, kusta namanya. Ya, penyakit Nabi Ayub tuh tak ada ya, parah kali. Nggak ada corona ini, nggak ada bandingannya ini, Omikron. Ada yang Omikron yang omaknya corona. Udah datang dia, corona udah kita bunuh. Ngabok lah omaknya. Ya. Jadi beda kasih sayang Allah. Allah kalau sayang sama hambanya dikasihnya ujian. Kalau lulus dari situ dapat pahala, dapat titel takwa, dapat titel sabar. Innallah sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti kalau kau puasa, kalau kau berhasil puasa itu, kau akan jadi orang yang bertakwa. Puasa itu sakit nggak? Sakit. Ujian nggak? Ujian banyak. Jadi kalau kita berhasil melewatinya itu, jadi orang bertakwa. Iya, Bu ya. Jadi jangan sedih kalau dicemooh orang, Bu. Manusia itu begitu. Tak bisa kita tutup mulut orang semua ini untuk menutup bagaimana cemooh orang terhadap kita. Tangan kita cuma dua. Macam mana kita menutup mulut orang? Yang bisa kita tutup cuma dua orang, yang lain cuma ada. Jadi cukup menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan hati kita. Orang Allah yang nilai kayak bukan dia kok, ya kan, Bu? Orang Allah yang nilai kok. Masalah memaafkan dia, kalau dia nggak mau memaafkan, silahkan. Yang penting kita ada niatan untuk meminta maaf. Lebih mulia orang yang minta maaf daripada orang yang memaafkan. Dan lebih mulia juga orang yang memaafkan duluan daripada orang yang minta maaf itu duluan. Keren itu. Kita lupakan kesalahan orang lain terhadap kita,
kita ingat kesalahan kita terhadap orang lain. Ya, ada yang kita lupakan kesalahan orang sama kita, otomatis nggak ada dendam kita kan. Dan kita ingat kesalahan kita sama orang lain, biar tetap kita bermuhasabah diri. Oh iya ya, pernah aku buat salah sama si kawan, maafkanlah aku kawan. Terus kita ada rasa bersalah, terus kita minta ampun sama Allah. Iya, kan Bu ya? Nah, jadi yang tadi yang pertama apa? Menjaga lisan. Yang kedua, jaga orang. Yang ketiga, jaga persaudaraan. Jadi syarat menjadi orang yang beriman itu adalah persaudaraan. Persaudaraan seorang mukmin itu diibaratkan Rasul sebagai satu tubuh. Ada orang yang kayak tangan, ada orang kayaknya mata, ada orang posisinya telinga. Artinya kalau sakit telinga, mata menangis. Kalau luka tangan, sakit, mata menangis. Artinya kalau susah saudara kita rasakan kesusahan itu, kita bantu dia. Ya, itu cara kita menjaga persaudaraan, Ibu. Sakit apa yang dirasakan saudara kita itu kita rasakan juga. Makanya kan perintahnya itu wa'tasimu, bersatulah. Bihablillahi jami'an, bersama-sama dengan tali agama Allah. Ya? Wala tafarraqu, dan jangan buat golongan. Artinya jangan buat kelompok satu sehingga terjadi perpecahan. Tak boleh begitu. Jadi kita harus sama-sama bermuhasabah. Kalau masih ada yang tak cakapan, udah minta maaf duluan, Bu. Minta maaf duluan. Tadi terima, itu urusan dia. Yang penting kita udah berusaha memaafkan dan minta maaf. Apa tadi konsekuensinya, Bu? Prinsipnya apa? Lupakan kesalahan orang lain terhadap kita, ingat kesalahan kita sama orang. Kalau misalkan klop kedua-duanya ini, maka tak akan ada permusuhan. Ya. Si A sama si B berantem. Si A lupakan kesalahan si B lupakan kesalahan si A. Kan enak jadi bersaudara, saling memaafkan. Jadi ini kita mau bulan Ramadan. Sekarang saya sampaikan, tadi kan ada bagaimana kita menyongsong bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan ini. Biar enak ibadah kita nanti, biar enak puasa kita nanti, biar khusyuk salat tarawih kita nanti. Sekarang mari sama-sama kita perbaiki apa yang bengkok-bengkok. Mari kita ketatkan mornya apa yang masih longgar mornya. Iya, Bu ya? Ya. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, seperti sekarang dilatih untuk menjaga lisan tuh. Jangan terdorong-dorong. Kau jahat kali. Astagfirullah, ini keceplosan. Kita ya kan? Daripada ibu bilang gitu, ibu marah juga sama ibu, menjengkelkan ibu. Allahu Akbar. Kan keren kayak gitu kan? Aduh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan diganti gitu bahasa kayak gitu kan? Diganti bahasa mencaci itu menjadi zikir. Diganti bahasa mencaci itu jadi Allahumma sholli ala sayyidina. Contohnya anak kita tak nurut, kau ni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan dapat pahala kan? Daripada kau ni anak bekulah, anak apalah, astagfirullahaladzim. Kadang iya betul. Betul itu ya, Bu ya. Keluar sendiri. Jadi dilatih dari sekarang tuh, Bu. Biar jangan keluar bulan Ramadan nanti ya. Kereta api pula ya kan. Nggak ada rem ya. Jadi jaga sekarang lisan. Direm sedikit. Teringat langsung. Kalau Ibu nggak apa-apa, Bu, ingat wajah aku. Nah, kalau ingat wajah aku nanti, teringatlah. Jangan gula Ibu. Ingat wajah aku kan. Kan subhanallah. Alhamdulillah. Pikir kau sana. Harus kayak gitu. Kita jaga lisan kita. Kita latih lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Kita latih lisan kita untuk bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau masak lagi, Bu. Kalau masak ya kan, daripada ibu merepet-repet, kurang ini garamnya. Ini bapak ini pun beli garamnya cuma satu, ada dua, merepet. Hasil apa? Hambar makanan tuh. Enak kan kalau misalkan sallallahu, kita kan sallallahu ala Muhammad
Muhammad. Enak ya? Sallallahu alaihi wasallam. Enak kan? Sallallahu, lupa kasih garam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Udah lupa kasih garam si ibu itu, tuangkan sama bapak. Ini lauk bapaknya. Kau hambar deh sholawat pak biar enak. Kau enak juga. Udah sholat aja bapak lah. Jangan baca. Kenapa bapak nanti ya? Ya, diganti mereka tuh jadi sholawat. Kan enak ya? Kalau enggak, Subhanallah, ngacu kopi. Walhamdulillah, kopi dari sedikit kalam. Wala ilaha illallah, wallahu akbar, lupa kasih gula. Pakai kayu manis ngaconya. Kasih sama bapak aja. Kok kurang manis nih dek? Tak ada gulanya, pahit kali. Sallallahu ala Muhammad, kurang manis. Sallallahu ala. Intinya, walaupun lawa-lawa, intinya diganti repetan itu bu, diganti caci makian itu untuk berzikir kepada Allah. Kan enak kan dilatih sekarang. Nanti pas Ramadan kan enak. Lama kali lah di jamnya ini, udah lapar. Astagfirullahaladzim. Yang kata-ketawa itu betul itu realitanya itu kayaknya. Biasanya lepek kali nyanyi. Ganti heran. Heran itu Pak. Kok diganti nanti bapak di rumah heran dia. Ya, bilang lah Bu Ain kata Ustaz itu diganti daripada kurepeti abang. Nah, gitu kan. Mending sholawat ya kan enak gitu. Nah, begitu. Yang kedua adalah tadi apa tadi? Menjaga aurat. Sekarang dilatih untuk menutup aurat kita ya. Kalau ibu udah tutup aurat, ibu tahu ganjaran hukuman kalau misalkan ibu buka aurat, otomatis ibu sayang sama anak ibu kan. Kalau anak ibu buka jilbab, ibu nggak sayang, itu namanya membiarkannya, itu ibu nggak sayang namanya itu ya. Ibu harus peringatkan anak ibu dengan cara ibu pakai jilbab, anak ibu suruh pakai jilbab. Otomatis kalau anak ibu pakai jilbab klop, enak itu. Enak pun bapak nengoknya, ya Allah, istri sama anakku nih soleha kali lah. Kubalikkan lah ini sama ibu nih, kubalikkan lah gamis nanti air raya yang 350 itu. Kubalikkan sama anak aku ini. Oh, handphone baru yang merek terbaru itu. Enak kan? Senang hati bapak giat bekerja, enak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah menjaga persaudaraan. Jadi mulai detik ini, mulai jam ini, entah besok ibu memaafkan segala kesalahan orang lain sama ibu ya. Kalau ada kesalahan ibu sama orang lain, ibu duluan minta maaf. Urusan dia maafkan atau enggak, itu urusan dia sama Allah. Intinya ibu sudah berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. 3 tadi ya. Menjaga lisan, menjaga aurat, menjaga persaudaraan. Insya Allah kalau kita udah jaga yang 3 ini, kita bisa menyongsong Ramadan sampai kepada Ramadan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kalau ada khilaf dan kata bu, kalau ada singgung kata, aku memang begini kalau ceramah bu ya, melawak, keras. Nah, kalau tentang kematian dari ibu, tak mungkin aku melawak. Nah, tapi aku keras juga dengan kematian. Demikian bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.